Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama dan yang paling utama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepadanya. Membesarkan dan mengagungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena itulah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatannya, taufiknya untuk senantiasa kita dapat memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya alhamdulillah Allah jadikan kita semua salah satu dari orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, yang mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga hadirnya kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini adalah sebuah bukti jikalau kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa berdoa terus dan berdoa setiap detiknya, setiap nafas kita yang kita hembuskan, terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya dan dijauhkan dari segala macam bentuk siksaan neraka jahanam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setiap detik beliau, setiap hari beliau selalu memohon kepada Allah agar bisa dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya kelak. Padahal jelas beliau masuk surga itu jelas. Pertama kali lagi, gak mungkin surga dibuka kecuali beliau duluan. Tapi tetap minta masuk atau dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang enggak jelas. Apalagi kita yang enggak jelas. Justru lebih bersemangat harusnya ya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hitung-hitung ya. Tanpa diaudit dulu, ditunggu-tunggu dulu, langsung kalau bisa ya usahakan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berkumpul dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Tuh, langsung mati. Tes. Baterainya kan? Nah. Oh itunya. Ini enggak itu ya? Tes. Oh. Itu berlangsung terus ini. Tunda dulu ya. Ya kita tunda. Maksudnya nunggu. Hah? Kalau dia tetap bisa. Mana? Ya, kalau memang nggak bisa semua, kalau dia tetap jalan. Oh iya. Insyaallah jelas ya, walaupun nggak pakai itu. Ya, sambil dibenerin. Alhamdulillah jelas, paling belakang yang akhwat. Jelas ya. Kalau mungkin yang depan ada kosong silakan agak maju ataupun diisi yang terdepan. Karena mic-nya lagi dibenerin dulu. Alhamdulillah. Jadi kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, khususnya yang ada di sini dan kaum muslimin secara umum yang senantiasa mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW, agar Allah Subhanahu wa taala
mengumpulkan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Karena kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya surganya para nabi itu bukan dikhususkan untuk para nabi dan para rasul doang. Maksudnya pertanyaan para sahabat bahwasanya apakah surganya para nabi itu surga yang tertinggi, derajat yang tertinggi? Kan surga itu ada 100 tingkatan ya. Surga yang tertinggi itu bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang mendapatkan label kenabian ataupun kerasulan. Bukan hanya untuk mereka saja surga yang tertinggi tadi. Ternyata para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu khusus untuk mereka doang? Kemudian yang bukan nabi dan bukan rasul itu gak mungkin dapat surga yang tertinggi, yaitu termasuk kita. Kita kan bukan termasuk nabi kan, kita ini bukan termasuk rasul kan. Maka kata Nabi SAW, rijalun amanu billah. Enggak, kata Rasulullah SAW, bala. Enggak, bukan dikhususkan untuk mereka doang. Ini punya berarti. Jadi bukan dikhususkan untuk mereka saja, yaitu para nabi dan para rasul. Selain mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk surga yang tertinggi, surganya Firdaus. Tapi ada 2 syarat, rijalun amanu billah, mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur, yang benar. Kedua, wa yusaddiqul mursalin, yang dimana mereka membenarkan semua dakwah, risalah, ajarannya nabi dan para rasul. Semuanya mereka membenarkan dakwah nabi dan dakwah para nabi dan para rasul semuanya tanpa terkecuali. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu hanya didapati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bukan umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita. Maksudnya satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan surga yang tertinggi itu hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hidup di kaumnya Bani Israel Yahudi yang suka membangkang. Kita tidak hidup di umatnya Nabi Isa Nasrani, enggak. Kita tidak hidup di umatnya Fir'aun, enggak. Tapi kita hidup di umat Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, karena hanya kitalah, umat inilah, umat Nabi Muhammad SAW sajalah yang satu-satunya mendapatkan kesempatan untuk masuk surga yang tertinggi. Padahal surga yang paling bawahan, level yang paling rendahan. Jadi kalau surga paling ke bawah itu paling rendahan, kalau paling ke atas berarti paling tinggi. Kalau neraka paling ke bawah paling sakit, paling pedih. Kalau di atas paling ke atas itu paling ringan siksaannya. Kalau surga yang paling bawah berarti yang paling ringan, maksudnya nikmatnya paling sedikit. Berapa? 10 kali alam semesta. Masya Allah ya. Kita punya harta benda sealam semesta, bukan satu alam semesta ya, 10 kali lipat itu punya kita semua. Masya Allah, gak kebayang ininya, bahagianya gitu ya. Yang sekarang aja yang terkaya saja Elon Musk gitu ya, berapa duitnya ya? Berapa? Ribuan triliun. Itu Masya Allah bahagianya luar biasa. Itu gak sampai 1% dari di dunia. Surga yang paling bawahan 10 alam semesta punya dia sendiri. Apalagi kalau surga yang apa? Yang tertinggi. Mau masuk yang bawahan atau yang paling tinggi? Udah cukup satu yang paling bawahan. Oh berarti nggak tamak, berarti dengan akhirat. Tamak dunia wajib kan gitu ya? Salah itu padahal. Ya, tamak di akhirat itu, tamak masalah akhirat itu justru malah lebih bagus dan hukumnya wajib. Harus kita memaksimalkan usaha kita untuk mendapatkan surga yang tertinggi. Gitu ya. Maka kita manfaatkan kesempatan ini hanya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sajalah kesempatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka salah satu caranya adalah kita berusaha untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan semua ajaran-ajaran dari para nabi dan para rasul, semuanya tanpa terkecuali lengkap. Tidak didapati oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Marhaban bikum
Ya, selamat datang kepada teman-teman sekalian, ikhwan maupun akhwat, di tempat yang senantiasa Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang semuanya para penuntut ilmu agama. Nabi SAW itu kalau kajian menyampaikan ilmu agama kepada para sahabat, kebanyakannya mengucapkan kalimat ini, marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu agama. Beliau sambut, maksudnya beliau muliakan, mulia banget nih kedudukan orang yang mencintai agama Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Setelahnya kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat telah meletakkan yadau ajnihataha ridwan bima yasna, karena malaikat itu sedang meletakkan sayap-sayap mereka di sekeliling para penuntut ilmu agama, meliputi mereka semua. Hatta yarkaba ba'duhum ala ba'din wa hatta yablughu ila sama'id dunya, sampai-sampai mereka saling tumpang tindih. Jadi kebanyakan atau bersama mereka duduk meliputi para penuntut ilmu agama, bukan ke samping saja tetapi ke atas juga. Jadi kalau di bawah ada malaikat berarti ke atasnya lagi dia naik, terus sampai ke langit dunia. Berarti semuanya maksudnya, nggak terhitung berarti. Walaupun itu gaib, kita tidak melihat sekarang ini tanda-tandanya mereka ada di sini, tapi kita yakini ini kabar dari Allah dan Rasulnya, tidak mungkin bohong, jelas-jelas benar dan nyata. Harus kita yakini, tidak boleh sedikit pun kita ragukan. Ya, gitu ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang sudah kita sampaikan, insyaallah taala pada kesempatan kali ini, pagi yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya, kita akan menyampaikan materi yang sangat penting untuk kita pelajari sebelum kita khusus sebelum kita masuk bulan Ramadan. Yang dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa poin yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami sebelum kita masuk bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelumnya harusnya. Ini sudah telat sebenarnya ya. Sebenarnya sudah telat, tapi tidak masalah, namanya manusia kan suka lalai, lupa, ada masalah. Allah maafin insyaallah taala. Harusnya 6 bulan sebelumnya. Karena itulah yang kebiasaan para sahabat, para tabi'in, 6 bulan sebelum Ramadan, sebelum Ramadan mereka senantiasa berusaha untuk mempersiapkan bekal agar masuk di bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan, Syawal, dan 6 bulan setelahnya itu mereka senantiasa mengingat bulan Ramadan dengan berdoa kepada Allah agar amalan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa judulnya? Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Tayyib. Judulnya seperti itu singkatnya ya. Jadi kita nggak bahas fikihnya, kita tidak bahas apa sih tips-tips sukses beribadah di bulan Ramadan, tapi kita khusus sebelumnya. Ya, kalau mau bahas tentang apa sih tips-tipsnya, cara-caranya untuk betul-betul memaksimalkan potensi ibadah kita di bulan Ramadannya, itu bisa jadi nanti dibahas setelah di bulan Ramadannya. Tapi ini sebelumnya kita khususkan sebelum masuk nian ya, bulan Ramadan. Ketika kita memahami sebuah judul persiapan bulan Ramadan, fikih bulan Ramadan, menyapa bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, kalau saya pribadi sih, dan seharusnya kita semua, ketika mendengar kalimat-kalimat yang semacam ini, atau kita optimis insya Allah ta'ala Allah akan berikan kesempatan itu untuk masuk di bulan Ramadan tahun ini dan seterusnya, yang terbenak di benak saya nih, pribadi saya, begitupun juga seharusnya teman-teman sekalian, makanya saya sampaikan di sini, yaitu seharusnya yang terbetik di benak kita itu adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kira-kira ada yang tahu apalah kira-kira? Walaupun itu terbetik di benak saya, kira-kira apalah gitu ya. Teman-teman ada yang tahu atau tidak? Surat apalah gitu ya. Banyak sebenarnya kemungkinannya ya, tapi apalah kira-kira? Hadiah langsung ya. Udah apa ya? Udah urus pas terakhir kan?
Hadiah. Apalah kira-kira? Hah? Mas apa? Maksud apa? Surat Al-Baqarah 183. Enggak, bukan itu. Surat Al-Baqarah 183. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu ya. Kan. Dan jarang mungkin kaum muslimin terngiang-ngiang di benaknya ayat itu ketika khusus bulan Ramadannya ya. Apalah kira-kira ya? Bener, ini hadiah ini. Dan saya yakin 2000%, ya, 2000%. Teman-teman apalah itu surat, itu ayat? Ada yang tahu? Hadiah nih. Dada. Nyerah ya? Yang akhwat apa? Sampaikan. Dada? Jangan malu-malu. Kucing. Salah ya. Jangan malu-malu kucing. Surat Al-Qadar. Al-Ahzab. Surat Al-Qadar ya. Ya bolehlah. Tapi sebenarnya itu juga termasuk sih. Tapi yang ingin saya tekankan bukan itu saja sih. Tapi juga termasuk lah. Bebas lah ya. Apa? Ya. Punya buku kitab Riyadhus Shalihin? Tidak punya ya? Ini, yang Qadar, Al-Qadar tadi Al-Ahzab tadi ya. Surat Al-Ahzab itu peperangan Khandaq gitu. Surat Al-Ahzab itu peperangan Khandaq kisahnya. Ini nih, yang Al-Qadar. Surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Memang kelihatannya nggak ada kaitannya dengan bulan Ramadan ya. Tapi masalah waktu. Iya kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kan hafal semua kan surat Al-Asr kan ya? Apa? Wal 'asr. Demi masa. Kalau Allah sudah bilang demi masa dengan sumpah, demi kan namanya demi itu sumpah. Kata Imam Al-Ghazali, seakan-akan Allah bilang aku bersumpah walaupun kalimatnya demi masa, tetapi para ulama tafsir memahami kalimat demi masanya Allah katakan dalam surat ini itu seakan-akan Allah bilang gini, aku bersumpah gitu dengan nama masa, waktu, zaman, detik, jam, hari dan seterusnya. Menunjukkan sebuah kemuliaan dari yang Allah sumpahi tadi. Allah bersumpah dengan nama tersebut. Apa maksudnya? Agar kita betul-betul memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan perhatian yang besar terhadap Allah yang Allah sebut dari sumpahnya tadi, yaitu masa. Agar kita lebih perhatian dari masa yang Allah sebutkan tadi. Apa pemanfaatannya? Betul-betul kita manfaatkan masa dan waktu di waktu-waktu yang berjalan di kehidupan kita ini. Bukan hanya di Ramadan doang sih, tapi di semua waktu sebenarnya. Tapi lebih khusus lagi di bulan Ramadan. Karena kemuliaan di bulan Ramadan tuh Masya Allah luar biasa banyaknya. Mungkin berjilid-jilid pun gak selesai kalau kita bahas kemuliaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Bener. Kalau kita mau buka-buka kitab kita para ulama, kemuliaan bulan Ramadan dan kemuliaan ibadah puasanya itu berjilid-jilid gak selesai-selesai. Karena Masya Allah luar biasanya banyaknya apa? Kemuliaan, faedah, manfaat, keistimewaan, kemuliaan bulan Ramadan, puasa Ramadan di mata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memahami surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama waktu demi waktu ya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia semuanya merugi. Lafi khusrin itu maksudnya adalah benar-benar loh, semuanya. Kalau semuanya banyak berarti kan, kalau semuanya kan berarti apa? Banyak atau dikit? Banyak. Kalau dikatakan lafi, betul-betul benar-benar semuanya merugi. Banyak atau sedikit? Banyak. Cek aja, banyakkan yang duduk di sini atau yang di luar? Coba. Banyak yang baca Quran atau yang baca sosmed, IG, TikTok, apalagi Twitter. Banyak mana coba? Insya Allah tiap detik kita buka terus. Tapi Al-Quran nggak tahu. Banyak mana?
Ya, banyakan yang lupa akhirat lah intinya gitu ya. Makanya jelas Allah katakan betul-betul dalam kerugian besar. Kemudian Allah kecualikan, kalau dikecualikan sedikit atau banyak? Sedikit, namanya dikecualikan kok. Berarti sedikit. Mau yang masuk kategori yang orang yang banyak atau yang sedikit? Ya jelas. Yang sedikit tadi. Apa sedikit? Illalladzina amanu. Yang beriman. Maksudnya beriman di sini adalah yang alim. Beriman di sini maksudnya alim, ngerti ilmu agama. Karena nggak mungkin orang bisa beriman kecuali belajar, nggak mungkin. Itu syarat maksudnya iman di sini. Wa amilus sholihat. Yang kedua apa? Dia buktikan keimanannya dengan amalan soleh, puasa salah satu contohnya dan seterusnya. Wah tawasau bil haqq. Dia dakwahkan, dia sebarkan nih kebaikan, nggak diuntukkan dia doang, enggak. Dia dakwahin. Dia berusaha untuk orang lain biar dapat apa yang dia dapatkan dari hidayah ini. Yang keempat apa? Wa tawasau bis sabr. Dia sabar. Namanya dunia ini pasti ada cobaannya, rintangannya, pahitnya. Maka dia sabar. Itulah 4 bukti keimanan seseorang, kesempurnaan keimanan seseorang. Dia berilmu, beramal soleh, berdakwah dan bersabar. Apa kata Imam Syafi'i tentang ayat ini? Kata Imam Syafi'i dalam ayat mengatakan dalam ayat ini, maksudnya apa? Kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi." Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an seutuhnya, tidak menurunkan nabinya dengan hadis-hadis yang jutaan hadis. Misal ya, Allah enggak turunkan agama ini dengan jutaan dalil. Ya, jutaan dalil, jutaan hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Qur'an misal enggak diturunkan. Kecuali cuman sikok ini, sikok surat ini. Satu ayat atau satu surat ini. Apa kata beliau? Ila hadis surata lakafathum. Pasti mencukupkan mereka untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kata beliau. Saking agungnya surat Al-Asr ini. Sehingga maksudnya surat Al-Asr ini saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Karena tadi sudah saya sampaikan, pasti kita pilih yang sedikit karena kebanyakannya merugi. Karena mereka tidak memanfaatkan waktu-waktu mereka untuk memperbanyak bekal, memaksimalkan bekal menghadapi kehidupan setelah kematian. Maka terkhusus lagi ketika kita dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan waktu masa, kita merasakan ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan. Yang ibadah di bulan Ramadan itu tanpa terkecuali semuanya, semua jenis ibadah apapun itu, semua yang ibadah yang mahdo atau ghairu mahdo. Apa ibadah mahdo itu? Ibadah mahdo itu maksudnya ibadah yang kaitannya dengan hak-hak Allah atau ibadah yang kaitannya dengan hak-hak makhluk. Semua ibadah tanpa terkecuali, kata para ulama sepakat menyatakan pahalanya berbeda jauh ketika di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Berapa kali lipat Ustaz? Tidak ada lipatan. Maksudnya apa? Tanpa ada batasan lipatannya. Maksudnya berlipat-lipat tanpa ada batasan angka tertentu, jumlah tertentu untuk menggambarkan besarnya pahala orang beramal soleh di bulan Ramadan. Astagfirullah misalkan di bulan ini pahalanya ya 10 bisa jadi 70 atau 100 sekian. Tapi astagfirullah yang kita ucapkan, zikir yang kita ucapkan di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan lipatan yang tak terhitung. Senyum yang ringan mungkin yang kita lakukan di luar bulan Ramadan pahalanya ya 10, 70 masih ada angka-angka tertentu bisa jadi. Tapi kalau di bulan Ramadan kita bersenyum misalkan ke saudara dan saudari kita, maka pahalanya tidak terhitung lagi. Kalau sudah angka itu tidak bisa dihitung, penjumlahan sudah tidak bisa dihitung, maka itulah hakikat banyaknya suatu nikmat. Kalau suatu nikmat itu bisa dihitung, itu bukan nikmat hakiki. Sesuatu yang bisa dihitung, itu bukan nikmat hakiki. Nikmat yang hakiki itu adalah apa? Tidak bisa dihitung. Apa maksudnya tidak bisa dihitung? Ketika kita metik makanan di surga muncul lagi. Ketika kita minum air yang ada di surga, terus dia mengalir kemanapun kita berada, dia datang terus si air. Gak akan hilang.
Terus muncul tanpa harus dicari, tanpa harus usaha, dia yang melayani kita. Makanan itu yang melayani kita. Bukan kita yang melayani makanan, mencari makanan, minuman. Makanan itu dan minuman itu sendiri yang akan melayani. Itulah hakikat kebaikan, hakikat kebahagiaan, kenikmatan. Hanya di surga saja. Sehingga Allah lipat gandakan pahala seorang ketika beramal soleh di bulan Ramadan. Maka Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan di dalam kitabnya At-Tafsirah, ya, di juz yang kedua halaman 72. Kata beliau apa? Tallahi, demi Allah. Lau qila li ahlil quburi, jikalau penghuni-penghuni kubur dikatakan oleh Allah. Ini bukan hadis ya, ini sekedar kesimpulan para ulama saja, Imam Ibnul Jauzi. Seakan-akan ngerti goib beliau ini, bukan. Maksudnya beliau itu mengungkapkan sebuah ungkapan hiperbola. Hiperbola. Karena banyaknya dalil yang beliau ketahui tentang keluar biasanya keistimewaan bulan Ramadan, sehingga beliau mengandai-ngandai. Bukan maksudnya pasti seperti itu aslinya, mengandai-ngandai. Makanya menggunakan kata jikalau. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni-penghuni kubur, semua penghuni-penghuni kubur yang muslim atau non-muslim, tamannau, kalian minta apa? Satu aja. Tamannau, kalian minta apa? Misal Allah katakan itu kepada para penghuni kubur, kalian minta apa? Sikok bae. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? La tamannau yauman min Ramadana. Pasti mereka minta satu hari saja dihidupkan, satu hari saja dikembalikan ke dunianya kembali, yang kedua kalinya cuman 24 jam saja. Bangkitkan kami ya Rob, ke dunia kami kembali untuk cocok tanam lagi, beramal soleh maksudnya, satu hari baik di bulan Ramadan. Tidak perlu banyak-banyak sebulan, tidak perlu sehari baik ya Allah. Apa maksudnya ini ungkapan hiperbolanya siapa? Imam Ibnul Jauzi. Maksudnya adalah mereka mengetahui keistimewaan bulan Ramadan itu yang luar biasa. Kalaupun dia diadab, cukup beramal soleh di bulan Ramadan satu hari saja sudah membuat mereka selamat dari hukuman, dari adab. Atau mereka yang mendapatkan nikmat, biar nikmatnya ditambah dan ditambah lagi, cukup dengan beribadah satu hari saja di bulan Ramadan sudah mencukupkan mereka. Sehingga mereka tidak perlu banyak-banyak, ya Allah, satu hari baik. Ini menunjukkan apa? Keistimewaan bulan Ramadan. Maka itu pembahasan khusus nantinya, pembahasan khusus ya. Itu pembukaan ya, pembukaan biar teman-teman tahu nih. Masya Allah, ini nikmat luar biasa nih, kita sehat, kita punya waktu luang. Kalau sudah nggak sehat, sudah nggak punya waktu luang, nggak punya umur, ya mati berarti kan ya. Ya sudah, off dari semua kegiatan untuk mengumpulkan bekal menghadapi kehidupan setelah kematian. Kalau sudah mati ya sudah selesai, ruhnya sudah cabut, sudah. Yang ada hanya penyesalan dan tidak ada manfaat penyesalan setelah kematian sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 158. Di situ penyesalan mereka rasakan ketika ruh sudah dicabut. Surat Al-An'am ayat 158. Catat nanti dicek. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang masalah Ramadan, kalau kita berbicara tentang masalah bulan Ramadan, tentang keistimewaan bulan Ramadan, itu biasanya kita bagi menjadi dua. Para ulama membagi menjadi dua. Keistimewaan Ramadan itu sendiri, bulan itu sendiri, dan keistimewaan puasa Ramadan itu sendiri. Saya ulangi lagi, saya tekankan lagi biar kita memiliki sebuah gambaran, sketsa di benak ini, bahwasanya keistimewaan yang Allah berikan dari banyak bulan, 12 bulan ini, yang hanya Allah berikan di satu bulan saja, yaitu bulan Ramadan, itu dibagi menjadi dua sisi. Kenapa kok banyak banget kemuliaan di bulan Ramadan itu? Itu tinjauan yang pertama, waktu di bulan Ramadan itu sendiri mulia di sisi Allah, istimewa. Ada belasan lah ya, kalau kita mau bahas khusus kajiannya, ada belasan.
keistimewaan Ramadan sendiri ya, waktunya saja, bukan puasanya. Kalau puasa poin yang kedua, itu banyak istimewaannya. Salah satunya sudah saya sampaikan, keberkahan turun. Kemudian apa? Setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu neraka jahanam ditutup. Maksudnya apa? Maksudnya diberikan peluang besar untuk masuk surga dan ditutup sekecil mungkin agar mereka tidak masuk dalam neraka jahanam. Setiap malam di bulan Ramadan itu Allah mencatat siapa saja sih hamba-hamba yang mukminah yang akan dibebaskan dari neraka jahanam. Aslinya dia ini diadab kaget. Ternyata dia masuk bulan Ramadan, kemudian Allah catat nih, dia akan terbebaskan dari neraka jahanam. Itu setiap malam Allah catat. Wadzalika kullu lailatin walillahi utaqa'u minan nar. Jadi setiap malam itu Allah catat nih, fulan, fulana yang mendapati keberkahan di bulan Ramadan tapi khusus di malamnya. Cara mendapatkan bagaimana biar dapat dicatat oleh Allah itu? Yaitu puasa di bulan Ramadan, tarawihnya, semangat ibadah di pagi, siang, sore, malam. Itu insya Allah Allah berikan atau Allah catat nama kita termasuk orang-orang yang selamat dari neraka jahanam. Itu poin tersendiri lah masalah kemuliaan bulan Ramadan. Yang kedua puasanya itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ibadah puasa itu sendiri sehingga mulialah waktu yang disebut dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini adalah sebelumnya bagaimana? Sebelumnya bagaimana? Persiapan. Jadi judulnya apa? Persiapan ya. Ya, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Tadi kan sudah saya katakan, harusnya 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya itu sudah persiapan kita untuk mendapatkan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi ini insya Allah 10 hari lagi kayaknya ya. Iya, seminggu lebih dikit. Tapi tidak masalah, tidak ada kata terlambat. Baik, langsung saja kita masuk ke poin-poinnya. Saya berusaha merangkum dari penjelasan para ulama tentang apa sih yang harus kita perhatikan sebelum memasuki bulan Ramadan. Bekal, karena harus punya bekal. Kita ini kalau melakukan apapun harus ada bekal. Ya, cara bodoh ketika dia melakukan sesuatu tanpa ada bekal. Mau safar kemana gitu nggak bawa bekal, ya pasti celaka atau nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari tujuannya. Pasti harus ada bekal. Bekal sebenarnya cocok juga kalau judulnya bekal menyambut bulan suci Ramadan. Tapi udah sama aja. Langsung aja masuk. 1. Yang paling utama, saya juga ambil dari penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, seorang ulama kontemporer. Beliau juga membuat sebuah tulisan singkat tentang masalah ini ya. Yang pertama adalah ilmu. Pertama apa? Ilmu. Iya dong, ilmu. Itu lumrah lah, ilmu itu lumrah, pasti. Ilmu. Iya kan? Wajib ilmu itu. Wajib. Kita pun mau ngelakuin apapun, mau melakukan apapun pasti harus tahu caranya bagaimana. Nah, caranya itu disebut dengan ilmu. Kita pengen buka klinik kedokteran apa ya, spesialis apa ya, belajar dulu, ambil dulu gelar kedokteran. Kan gitu, nggak mungkin ngambil gelar pertanian terus buka klinik kedokteran, kan ya juga nggak seperti itu juga. Persiapan ilmu untuk melakukan sesuatu tadi itu sesuatu yang memang kita tahu semua, tapi terkadang kita luput. Namanya perkara agama, terkadang kita luput untuk mempersiapkan ilmu agama agar apa yang kita lakukan itu berkah. Tapi kalau masalah dunia, insya Allah sepakat kita ini. Kalau masalah dunia dalam artian kalau kita mau ngelakuin apa, misalkan kita mau bisnis nih, kita harus ngilmuin dulu kan, marketingnya bagaimana,
cara pemasarannya bagaimana. Kita harus ilmuin dulu, baru jalan. Kalau nggak tahu ya tanya. Maksudnya kalau masalah dunia pasti kita siap untuk mengumpulkan bekal ilmu untuk mensukseskan apa-apa yang kita ingin lakukan. Kita pengen jadi dokter ya sekolah kedokteran. Kita pengen jadi insinyur ya belajar dulu. Pengen ini belajar dulu kan gitu ya. Kalau dunia. Tapi kalau masalah akhirat, agama, kita bermudah-mudah. Saya katakan kita kenapa? Karena banyak. Contoh yang paling miris, apa miris itu ya? Apa yang miris itu ya? Menyedihkan hati. Apa? Mudahnya kaum muslimin, laki-laki atau perempuan, menikah tanpa ilmu. Ini kebanyakannya nih, menikah tanpa ilmu. Padahal menikah itu agama ya, yang ngaturnya. Ibadah itu ibadah agung banget tuh ibadah nikah gitu. Yang penting suka sama suka, yang penting cocok, yang penting sudah disahkan oleh kedua orang tua, yang penting sudah keluar buku nikahnya dari KUA, selesai. Nikah, bangun rumah tangga. Saya yakin, saya jamin nggak harmonis. Pasti banyak banyak durinya, ya, banyak beling-belingnya nanti di perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga. Dan kebetulan memang saya mempelajari masalah keluarga dari saya kuliah dulu. Dan banyak banget saya dapatin. Tanpa ilmu mereka menikah. Harusnya wajib mengilmui dulu, fikih nikah itu dipelajari dulu baru nikah. Nanti dulu nikah itu, belajarlah dulu. Khususnya para suami, para laki-laki. Nanti dulu nikah, belajarlah dulu fikih nikah itu. Buka dulu, singkat-singkatnya, nggak terlalu susah. Banyak buku-buku yang terjemahan fikih nikah, buka dulu belajar. Oh, cara talak seperti ini, masa iddah seperti ini. Oh, ada namanya dihar, ada namanya li'an, ada namanya ila, ada namanya hadona, ada namanya raj'i, ada namanya ba'in. Baru nikah. Yang penting hajar-hajar aja lah istilahnya. Ternyata banyak belingnya nanti di perjalanan itu, banyak durinya. Banyak ngeluhkan ke saya, kan saya buka fikih nikah online ya. Fikih nikah online madzhab Syafi'i. Banyak yang bertanya. Ada yang WA langsung, ada yang di situ juga langsung. Ustaz, suami saya menceraikan saya dalam kondisi marah, biasa, kadang-kadang marah banget. Sudah berkali-kali Ustaz. Di tahun pertama, sekarang sudah tahun ke-6. Waduh, berarti 5 tahun berzina saya jawab. Jawaban saya langsung gitu. Kalian 5 tahun berzina. Ya dianggap talaknya nggak sah. Kan talak itu kan kalau saya mau ilustrasikan masalah talak itu seperti kartu yang dikeluarkan oleh wasit di permainan sepak bola. Kuning-kuning merah. Kalau kuning 1 masih boleh main kan? Kuning 2 masih boleh main kan? Kalau sudah kartu yang ketiga bain, cerai, keluar. Nah ini dia memikirkan bahwasanya nggak ada kartu kuning 2, nggak ada kartu merah, pokoknya ya asal talak nggak dihitung, udah terus saja. Maksudnya asalkan ditalak balik lagi sudah boleh, talak lagi balik lagi boleh, talak lagi balik lagi. Padahal batasnya cuma 3. Setelahnya kalau ditalak lagi, kemudian dia balik lagi itu sudah zina. Nah kayak gini kan banyak yang nggak tahu. Sehingga apa? Dosa yang mereka dapatkan. Dampaknya di dunia mungkin nggak terlalu kelihatan. Ada juga yang terlihat, tapi akhirat nanti mungkin jelas-jelas akan terlihat dampaknya atas kebodohan itu. Tidak tahuan masalah ini. Maka ilmu ini sangat penting. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang barang siapa yang Allah kehendaki kepada seseorang kebaikan, Allah pahamkan agama buat dia. Maksudnya apa? Rasulullah SAW mengkaitkan dalam hadis ini antara faqih, ngerti agama sama kebaikan. Maksudnya seorang itu akan mendapatkan kebaikan ketika mengerti agama. Ketika nggak ngerti agama, apa? Paham kebalikannya apa? Keburukan. Tidak mendapatkan kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengkaitkan kebaikan itu hanya ketika dia mengerti agama. Kalau nggak ngerti agama pasti banyak keburukan. Contohnya tadi itu. Banyak keburukan. Maka poin pertama ini
yaitu kita harus mengilmui. Mengilmui apa? Amaliyah apa saja sih yang disyariatkan di bulan Ramadan? Apa sih hakikat puasa Ramadan itu? Apa sih yang dilakukan di bulan Ramadan? Sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya. Kemudian amaliyah penunjang di bulan Ramadan dipelajari gitu loh, pelajari. Nah, sudah belajar belum? Walaupun dulu tahun-tahun dulu kan ini kan tiap tahun, ini kan rutinitas, ibadah rutinitas tiap tahun sekali kan bulan Ramadan itu. Logikanya harusnya sudah dari dulu sudah tahu. Ya alhamdulillah walaupun sudah tahu ya, matang dari dulu, tetap kita belajar lagi. Tetap kita ingat-ingat lagi memori yang dulu kita pernah pelajari. Apalagi yang sama sekali belum belajar. Lebih wajib lagi hukumnya untuk mempelajari sesuatu yang harus dia lakukan. Mengilmui itu hukumnya wajib ketika dia dituntut untuk melakukan sesuatu yang kaitan dengan ilmu tadi. Maka hukum mengilmui amalan yang harus dia kerjakan tadi hukumnya wajib. Terkhusus bagi mereka yang wajib bagi mereka yang sudah terkena hukum syariat, balik akil Islam. Balik akil Islam. Balik itu umur sekitaran 15 tahun kalau para ulama zaman dulu menyatakan 15 tahun. Atau kalau zaman ini karena banyak sekali faktor eksternal, faktor luar yang menyebabkan hormon seks itu cepat, bisa jadi 10 tahun sudah balik. Atau bisa jadi balik itu ketika mimpi basah itu ya, itu sudah dikatakan balik. Salah satu saja dari 5 tumbuhnya rambut di area kemaluan itu sudah dikatakan balik. Kemudian keluarnya mani baik laki-laki atau perempuan itu sudah dikatakan balik. Kalau perempuan berarti haid itu sudah dikatakan balik. Salah satu saja dikatakan balik, maka dia wajib untuk beribadah puasa dan mengilmui ilmu fikih puasa yang akan dia lakukan ketika masuk di bulan Ramadan. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau kita masih merasa kurang, silakan dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Alhamdulillah di zaman ini sangat mudahnya untuk mendapatkan ilmu agama. Tinggal klik kuota yang sangat murah bisa kita raih macam-macam jenis-jenis disiplin ilmu agama. Ya, itu yang pertama, yang penting banget itu masalah yang pertama. Kedua, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Ilmu ya. Ya, ditekankan betul ya masalah ilmu. Pelajari lagi. Kedua, siapkan. Ya, namanya judulnya persiapan ya. Siapkanlah sedini mungkin. Persiapkanlah sedini mungkin, semaksimal mungkin, sebesar mungkin kualitas, kuantitas keimanan dan kebahagiaan kita ketika menyambut bulan Ramadan. Saya ulang lagi. Persiapkanlah sedini mungkin. Harusnya kemarin maksud sedini mungkin ya kemarin juga ya. Tapi ya karena sekarang saya baru sampaikan ya sekarang detik ini langsung gitu ya. Karena sedini mungkin bahasa saya. Persiapkanlah sedini mungkin, secepat mungkin untuk meningkatkan rasa bahagia, kegembiraan, harap dan keimanan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kita balik. Kalau kita balik gimana? Dibalik bahasa tadi kita balik. Sedih, waduh Ramadan lagi ya Allah. Jualan sepi, enggak pacak jualan. Kan enggak boleh makan, dia jual makanan ya. Kalau jualan yang enggak dimakan-makan mungkin bisa ya. Atau bisa jadi sepi juga karena malas keluar orang kan ya, bisa jadi. Tapi masalah makanan biasanya jual pedagang makanan. Aduh. Enggak boleh sama Satpol PP buka lapak makanan di siang hari kecuali sampai sore. Sedih dia. Bagi mereka yang mungkin pekerja berat, pekerja kasar, pekerja keras yang butuh tenaga banyak ya.
waduh berat nih harus puasa. Soalnya ada ini dan seterusnya. Membuat dia apa? Berat kalau puasa karena dia kerjaan yang berat. Makanya nanti ini poin kelanjutannya poin yang ketiga nanti saya sampaikan poin ketiga ya dari poin yang kedua ini. Sedih dia, khawatir dia, takut dia dan sejenisnya. Benci bahkan. Nah harusnya kita senang, ya Allah alhamdulillah. Wong mati pengen kembali lagi hidup satu hari untuk nyicipin ibadah di bulan Ramadan. Loh kita ini kok hidup gak manfaatkan yang mereka harapkan orang yang sudah mati ini. Sebagaimana yang tadi sudah dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, itu nasihat bukan nasihat untuk mereka, untuk kita sebenarnya. Yang nasihat masalah penghuni kubur tadi minta dibangkitkan satu hari aja nyicipin bulan Ramadan, itu nasihat untuk kita. Karena kita bukan orang mati, masih hidup kita ini. Maksudnya manfaatilah, wong mati pengen hidup lagi, kalian yang hidup kok. Nah gitu kan, paham ya? Maka bahagia seharusnya, jangan malah bersedih. Memang kelihatannya berat sih bulan Ramadan. Peperangan Badar itu kapan sih terjadinya? Bulan Ramadan 2 Hijriah. Hari Jumat 17 Ramadan. Jumat Ramadan. Coba bayangkan. Berjalan beliau dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 319 orang. Allah abadikan kisah mereka di dalam surat Al-An'am ayat 2. Ini mulai dari 1 sebenarnya, Al-Anfal 1 sampai 5. Hakikat mereka itu seperti apa? Itu di situ. Manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Jadi sepakat para ulama, saya ulangi, kalau kita ditanya manusia manakah yang termulia, urutannya seperti apa sih manusia yang paling mulia? Para nabi dan para rasul itu jelas. Setelahnya siapa yang paling mulia dari para nabi dan para rasul? Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang lebih mulia setelah Nabi Muhammad SAW? 4 sahabat, Khulafatul Rasyidin, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Baru setelahnya dan semuanya 10 masuk dijamin masuk surga itu adalah Ahlul Badri. Yaitu yang paling mulia setelahnya adalah para peserta pasukan Badar 319 dalam riwayat yang lebih kuat. Ada riwayat 311. Tapi yang lebih kuat 319 pasukan. 320 itu Utsman bin Affan yang tidak ikut memang di peperangan Badar, cuman dia disuruh Nabi SAW, sebenarnya pengen ikut peperangan Badar tapi gak diizinkan oleh Nabi SAW karena disuruh nunggu istrinya sekaligus anak Nabi SAW, Ruqayyah. Gak usah berangkat, anakku sakit, itu istrimu, tunggulah. Tapi diikut sertakan pahala jihad di peperangan Badar oleh Rasulullah SAW kepada si siapa? Utsman bin Affan. Jadi kalau di total itu 320 pasukan peperangan Badar. Itu manusia terbaik. Kapan terjadinya? Karena di bulan Ramadan. Coba bayangkan puasa mereka itu. Tapi Masya Allah coba berat itu, peperangan yang ngeri. Ngelawan musuh 1000 lebih. Berarti satu orang itu minimal 3, harus membunuh 3 orang. Ngeri nggak? Saat kita dewean ya, satu wong harus nyikat istilahnya ya, habisin 3. Berarti ada yang 4, ada yang 5. Ngeri kan ya? Puasa. Tapi Allah mudahkan, Allah turunkan apa? 1000 malaikat membantu mereka. Sehingga kita seharusnya bahagia, senang, jangan sedih. Memang berat ya, tapi itu bisikan setan. Berat betul, memang iya betul. Kita yakini bersama memang kelihatannya berat. Beda sama di luar bulan Ramadan, bebas. Kita tenaga fisik lebih kuat kan ya. Kita makan kapanpun, minum terserah kapanpun tinggal minum. Tapi Ramadan ditahan-tahan. Akhirnya badannya lemes. Memang dari situlah. Sehingga orang menganggap bulan Ramadan itu menyusahkan, orang yang berpuasa itu memberatkan dan seterusnya. Nah, jangan bersedih. Justru sebaliknya itu bukti apa keimanan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, dalam Imam Bukhari,
Hadis yang sangat terkenal. Kata Nabi SAW, man soma, dalam riwayat yang kedua, man qoma, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan, imanan, yang pertama apa syaratnya? Beriman. Beriman. Wahtisaban, apa? Berharap. Ihtisab itu secara bahasa berharap. Secara bahasa, tinjauan bahasa berharap. Tapi para ulama tafsir hadis ini menjelaskan ihtisab di sini adalah orang bahagia. Orang yang bahagia. Maksudnya bahagia dia puasa, bahagia dia sholat tarawih, sholat tahajud, sholat lail di malam-malam bulan Ramadan, bahagia. Bukan ini, jangan nganggap ini beban. Jangan sampai nganggap beban yang memberatkan, yang menyusahkan, seakan-akan kita enggan untuk melaksanakannya. Iya, memang hati kita berbicara seperti itu, tapi berusaha untuk melawan. Makanya kata Rasulullah SAW dari riwayat At-Tirmidzi, huffatin naru bisyahawat. Neraka jahanam itu dikelilingi sesuatu yang enak-enak. Kenapa sih yang enak-enak itu diharamkan, yang asik-asik itu diharamkan? Memang betul. Kebanyakannya ya, nggak semua asik-asik, nggak semua yang enak-enak diharamkan kan ya. Nah, maksudnya sesuatu yang memang dihiasi oleh syaitan itu memang enak. Wa huffatil jannatu bil makarih, dan sesuatu yang dikelilingi, yang mengelilingi neraka, mengelilingi surga, sesuatu yang mengelilingi surga, maksudnya untuk mendapatkan surga itu sesuatu yang memang dibenci. Memang seperti itulah nalurinya. Tapi jangan sampai kita menganggap tingkat keimanan yang tinggi itu tidak seperti itu, dia malah bahagia. Maka apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Semua dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gratis, cuman hanya apa? Puasa, salat lail dengan keimanan yang tinggi dan rasa bahagia terhadap amalan yang kita kerjakan, yang kita akan sambut ketika masuk bulan apa? Ramadan. Sebaliknya kalau tidak, justru malah sedih, malah merasa memberatkan, khawatir, benci, murka, malah mencaci maki Ramadan misal, maka sebaliknya justru dia mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala, dosanya terus dilipat gandakan dosanya karena sikapnya yang menunjukkan sukaan bencinya dengan bulan Ramadan. Itu yang kedua. Siap insyaallah ya. Dan ini berarti amalan hati, betul ya? Ini amalan hati yang kayak gini. Amalan hati. Betul atau tidak? Amalan hati. Jadi mungkin tadi kemarin-kemarin mungkin kita merasakan kayaknya benci, senang dan seterusnya, sekarang dirubah. Bahagia. Allah kasih aku waktu untuk aku bisa dapat surganya nanti dengan aku bisa beribadah di bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya panjang, saya singkat saja. Ada dua sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam. Ada dua sahabat Nabi Muhammad SAW yang baru masuk Islam. Kemudian mereka berdua berjihad, berperang, meninggal dunia. Salah satu meninggal dunia. Kemudian yang satunya, ini dua sahabat dekat, dua orang ini barengan masuk Islam, hijrah bareng ke Madinah. Kemudian yang pertama mati duluan ketika peperangan itu. Gak disebutkan peperangan apa. Meninggal dunia. Kemudian yang teman yang satunya ini meninggal dunia setahun kemudian. Kemudian setelah itu seorang sahabat namanya Tolha radhiyallahu taala anhu, kalau nggak salah, saya lupa. Tolha itu bermimpi melihat orang yang kedua itu duluan masuk surga. Beliau bangun, ditanyakan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya bermimpi dengan dua orang tadi, dua orang tersebut, nggak disebutkan namanya.
disebutkan fulan itu. Ternyata kok saya mendapati yang mati terakhir, yang meninggal terakhir, yang kedua, kawan yang kedua, itu duluan masuk surga. Sementara yang meninggal duluan, pasca atau ketika peperangan, ketika berjihad di medan peperangan, dia terakhir masuk surganya. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW membenarkan mimpi tersebut. Rasulullah SAW membenarkan mimpi tersebut. Apa kata Nabi SAW? Alaysa qad, apakah bukankah dia ini sudah apa? Wajadahu Ramadan, dia mendapati puasa bulan Ramadan. Dia mendapati apa? Puasa Ramadan. Dan dia apa? Salat dan seterusnya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW ingin menitik beratkan dari sebab kenapa dia dulu masuk surga itu gara-gara apa? Mendapatkan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Berarti apa? Ini faedah berarti ini kan ya. Sebenarnya nggak bisa sampaikan di sini. Judulnya khusus faedah bulan Ramadan kan gitu ya. Tapi karena sudah saya sampaikan, kita ambil poin saja berarti. Apa? Berarti orang yang beribadah di bulan Ramadan itu salah satu penyebab percepatan dia masuk surga Allah SWT. Mungkin dia banyak dosa, disiksa dulu neraka jahanam kan ya. Karena dia mendapati bulan Ramadan, yang aslinya dia antrian sekian gitu ya. Orang-orang kaya kan perbandingannya dengan orang miskin itu 500 tahun. Orang miskin masuk dulu surga. 500 kemudian orang kaya. Kalau masuk surga tapi ya. Kalau enggak ya sudah. Perbandingannya ini kalau kita bahas masalah siapa duluan yang masuk neraka, masuk surga. Orang miskin masuk surga nih. Nah, orang kaya kapan? 500 tahun kemudian. Jangan dikira bahwasanya 500 tahun itu enak nunggu gitu, enggak. Namanya menunggu itu kan sesuatu yang enggak enak kan ya. Menunggu sesuatu yang enggak enak kan? Apalagi bisa jadi pas dia menanti itu disiksa dulu karena ditanya, ini 1.000 rupiah ini kamu apain? Ini 1 miliar yang kamu dapatkan itu kamu kemanakan? Kamu nyuri ya? Kamu kemanain? Itu kan diinterogasi, diaudit. Nah di audit itu bukan cuma diaudit doang, ya sudah, tidak apa-apa, enggak, disiksa bisa. Kamu nyolong ya? Udah disiksa dulu. Nunggu dulu orang kaya ini. Jadi tanggung jawabnya besar orang kaya. Nah, salah satu percepatan agar orang kaya ini apa? Bisa masuk surga lebih cepat. Ya, lebih selamat intinya dari auditnya Allah Subhanahu wa taala adalah dia mendapatkan Masya Allah. Mendapatkan apa? Puasa di bulan Ramadan. Coba. Alangkah mulianya ketika seorang mendapatkan ibadah di bulan Ramadan. Dan kita nggak tahu, ini kita kan 10 hari lagi mungkin ya. Kita nggak tahu pun bisa dapat bulan Ramadan, kita nggak tahu kita. Bisa jadi berapa detik kemudian kita lewat. Tiba-tiba ada malaikat maut di depan ini tinggal tarik nyawa kita, kan nggak tahu juga kita. Maksudnya itu masih belum jelas kita ini masuk Ramadan apa enggak. Tapi kan kita tetap berusaha untuk berharap, ya optimis untuk berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan itu kepada kita semua untuk mendapatkan keagungan dan keistimewaan bulan Ramadan. Itu yang kedua. Jadi sungguh celakalah orang ketika mendapati bulan Ramadan dia sedih, dia khawatir bahkan benci. Seharusnya sebaliknya dia senang, bahagia. Di situ sudah Allah kasih pahala khusus bagi mereka yang menyambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Yang ketiga, yaitu tunaikan semua hajat kita sebelum Ramadan. Tunaikan hajat kita semua sebelum Ramadan. Ini penting nih perkara ini. Kita punya misal ya, kita punya tugas yang kuliah nih, kan ada yang kuliah mungkin ya. Atau tugas sekolah. Deadline-nya sampai Ramadan misalkan ya. Batas akhir pengumpulannya misal. Kerjakan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan selesai ini perkara. Apalagi bisnis apa, tanggung jawab apa gitu ya. Maka segerakan selesaikan. Dia punya tanggung jawab apa gitu, selesaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Dia mungkin kulaan jualan misalkan ya. Belilah sebelum bulan Ramadan.
Atau dia ada target untuk ngejual barang misalkan, ya selesaikan penjualannya di luar atau sebelum Ramadan, di Sya'bannya atau di Rajabnya. Kemarin tapi Rajab kan. Pokoknya apapun yang menyibukkan dan mengganggu, berpotensi untuk mengganggu kekhusyuan kita, aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan, usahakan semaksimal mungkin selesaikan sebelum Ramadan, selesaikan semuanya. Tanggung jawab, amanah. Bila perlu kalau belum selesai liburkan. Minta ditangguhkan. Untuk menunaikannya di Syawal misalnya. Kenapa coba? Kenapa? Memaksimalkan waktu tadi. Yang kembali surat Al-Asr tadi itu loh. Dan itu mungkin banyak di antara kita lupa. Kita mungkin menggampang-gampangkannya, nah masalah lah, masih ada waktu, agak lah. Ketika masuk bulan Ramadan dia dikejar-kejar. Sehingga apa? Lupa pegang Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, lupa. Lupa dia untuk mentadaburi, menghayati. Jadi bukan cuma baca doang, usahakan untuk dipahami terjemahannya, kalau bisa buka tafsirannya. Dia lupa semua pokoknya. Kenapa? Ada pekerjaan yang belum dia tuntaskan di sebelumnya. Para ulama dahulu tidak 1, 2, 3, semuanya bahkan perniagaan mereka diliburkan semua, tutup. Al-Imam Nawawi, para ulama-ulama kebanyakan apa? Ketika akhir Sya'ban mereka tutup semua toko-toko mereka, usaha-usaha mereka. Makanya Imam Syafi'i, contoh Imam Syafi'i, semuanya usaha-usaha beliau, jualan beliau, pekerjaan duniawi beliau tutup semua di akhir Sya'ban untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Sehingga beliau wajar saja khatam Al-Quran berapa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Imam Syafi'i mengkhatamkan, ingat mengkhatamkan ini bukan maksudnya baca doang ya. Karena beliau ngerti artinya kan gitu ya. Ngerti artinya. Kalau kita kan bukan orang Arab, gak ngerti bahasa Arab di dalam Al-Quran, maka dituntut pula kita untuk mengerti ayat itu apa sih, berbicara tentang apa. Berapa banyak? Imam Syafi'i, ini contoh aja Imam Syafi'i, belum yang lain juga. Sehari berapa, berarti totalnya sebulan berapa? Ada yang tahu? Ini hadiah nih. Hah? 60, nah ini aja ya. Berarti 60 juga kalau nanti ya, Ramadan ya. Bisa ya? Iya dong. Insyaallah, syukran barakallahu fikum. 60 berarti sehari 2 kali. Mungkin enggak ya? Mungkin. Kalau kita nganggapnya enggak mungkin tuh karena apa? Bangun telat subuh. Pas qomat bangun. Ya. Habis subuh tidur lagi. Chattingan. Ya kan ya? Kemudian mandi, makan, kerja sampai asar. Kita pikirannya kayak gitu kan mustahil kan ya? Dua khatam berarti 60 juz ya. Kalau dihitung-hitung totalnya yang dibaca pada saat itu 30 juz 2 kali. Kalau kayak gitu aktivitasnya ya mustahil. Betul atau tidak? Iya, mustahil. Makanya aktivitas duniawi itu stop, selesai dah. Aku pengen habis nian waktu aku itu 24 jam itu untuk Allah di bulan Ramadan. Itu ibadah. Makanya nasihat nomor 3 ini apa kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, agar kita bisa mencontohi apa ulama terdahulu, para sahabat terdahulu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, ini dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Siapa ini? Seorang sahabat. Beliau menyatakan bahwasanya, dan ini sepakat para ulama, haram hukumnya. Haram. Haram itu apa maksudnya? Dosa. Seseorang yang tidak mengkhatamkan Al-Quran, ini bukan di Ramadan doang ya, di luar ya. Tidak mengkhatamkan Al-Quran haram ya, melebihi 40 hari.
Berarti wajib bagi dia 40 hari itu sudah khatam 30 juz. Itu mukmin yang paling minimal. Ini setahun ya, mungkin nggak khatam-khatam. Jadi standarnya para sahabat itu yang paling minimal ya, dan dosa bahkan mereka mengkhatamkan Al-Quran lebih 40 hari. Jadi sebelum 40 hari itu sudah selesai khataman Al-Quran. Berarti kita berdosa dong. Insya Allah saya yakin mungkin adalah ya, mungkin seminggu sudah khatam. Baru tahu ya ini kalimat ini ya, pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini. Macam mana terus kita nih? Nah, berdosa terus kita berarti ya, nggak ngatamnya Al-Quran minimal 40 hari. Kalau sudah lebih daripada itu udah dosa. Tapi jangan khawatir, tenang. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, maksudnya di sini adalah untuk penghafal Quran. Untuk yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Nah, kita belum hafal 30 juz. Cuman juz 30 saja. Lumayan lah. Itu standar untuk yang sudah hafal Quran. Jangan malah, enggak usah hafal Quran aja lah. Takut ini kena hukum ini. Jangan juga. Itu sekedar motivasi. Intinya jangan suudzon dalam artian, nyusahin sih syariat Islam, enggak. Ini biar sudah hafal, kalau nggak diulang itu hilang, kabur. Fadilah. Ayat-ayat di sini itu fadilah, berkah nih otak. Otak itu berkah, lisan itu berkah. Makanya ruqyah itu, contoh ya, jin yang kerasukan setan takut sama manusia yang berkahnya ini, otaknya berkah, lisannya berkah. Nggak mau deketin manusia yang seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal, cerita yang sangat terkenal apa? Ada orang yang kesurupan. Beliau isi kajian kayak gini. Syekh, Imam, ada keluarga saya kesurupan, tolong diruqyah. Udah baca, ini bahasa anak ya. Ini kajian anak ini. Bawa itu sendal aku, bawalah. Gebuk pakai itu. Gebuk pakai sendal Imam Ahmad. Dibawalah sendal Imam Ahmad bin Hanbal, dipukuli ke siapa yang kesurupan tadi, kabur langsung jinnya, hilang, sembuh langsung. Sembuh, alhamdulillah. Syukur Imam Ahmad, balik lagi sendalnya kan, jangan balik. Akhirnya ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, kesurupan lagi sih yang dulu digebuk sama sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya teringatlah yang keluarganya yang minta ke Imam Ahmad bin Hanbal ini. Oh iya, dulu kan digebuk sama sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dicari ketemu sendal beliau yang dulu dipakai untuk gebuk itu. Pas digebuk, jinnya ngomong, aku takut sama beliau, bukan takut sama sendalnya. Aku nggak takut sama sendalnya itu, saya takut sama orangnya. Orangnya udah mati, udah hilang berkahnya. Itu contoh. Jadi berkah ketika kita ini bermuamalah dan terus bermuamalah dengan Al-Quran, apalagi hafal. Itu ya, tunaikan semuanya, selesaikan, habiskan semua tanggung jawab kita sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, itu yang ketiga. Mau tinggal 2 menit lagi ya. Dan percepat aja, enggak usah syarah banyak-banyak. Kedua, doa, banyak-banyak doa. Kenapa? Tadi sudah sampaikan, kita nggak tahu besok dapat apa enggak kita ini. Makanya di masjid-masjid banyak banget ya bapak-bapak berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, terserah doa apapun bentuknya, intinya ya Allah kasih aku umur lagi ya Allah untuk mencicipi Ramadan tahun ini. Kalau bisa tahun lagi ya Allah, terus dan seterusnya. Ya, ibadah yang sangat agung di bulan Ramadan. Jangan sampai lupa doa ini. Karena kita nggak tahu, jangan pede-pede aja, kan sehat nih, gede, hebat, ke dokter terus, jaminlah maksudnya kesehatannya, kan nggak dijamin juga orang sehat bisa selamat dari kematian, kan nggak bisa. Maka yang ngatur mati atau enggaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupa berdoa, karena yang ngatur mati atau enggaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa doa itu prioritas ya, prioritas juga. Kemudian yang kelima. Betul ya, yang kelima. Yaitu menyelesaikan semua tanggungan
qadha puasa kemarin. Mungkin yang wanita ini kebanyakan. Ketika ini namanya ada masa haid kan ya, kan nggak boleh puasa. Maka tunaikan sebelum masuk bulan Ramadan besok. Sepakat para sahabat, berdosa seorang yang punya kewajiban qadha tahun kemarin yang belum diselesaikan, ketemu bulan Sya'ban itu berdosa. Cuman khilafnya dari kalangan para sahabat adalah apakah ketika sudah masuk bulan Ramadan yang qadha tahun kemarin belum diselesaikan, apa hukuman bagi dia? Ada yang mengatakan nggak ada hukuman, tetap berdosa doang. Nanti Syawal lengkapin. Kalau misalkan perempuan ya 15 hari taruhlah ya, yang paling panjang kan 15 hari. Tahun kemarin 15 hari libur. Berarti kan harus diselesaikan. Nggak diselesaikan sampai akhir Sya'ban. Sudah masuk bulan Ramadan tahun berikutnya. Dia pasti haid lagi kan di situ kan 15 hari, 30 hari. Selesaikan setelah Ramadan tahun itu, ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah selesaikan sebulan berarti. Karena kemarin tertinggal ya, enggak ditunaikan, harus segera sebelum masuk tahun berikutnya atau Ramadan berikutnya, itu sudah dikatakan berdosa. Nah, pendapat yang pertama dari kalangan para sahabat, ya sudah tidak apa-apa. Tapi dosa dosa. Cuma berdosa saja. Pendapat yang kedua adalah kafaroh, bayar kafaroh. Tetap ganti dosa plus kafaroh. Kafaroh itu bayar denda. Setiap hari yang dia puasa, misalkan 15 hari berarti 15 hari dia kasih makan orang. 15 kali bukan 15 hari. 15 kali atau 15 hari juga bisa sih. 15 nasi makanan yang cukup kenyang untuk 15 orang. Tapi yang rajih wallahu taala alam ya cukup itu aja. Cukup mengqadha tahun atau setelahnya tapi berdosa ya. Jadi tunaikan, selesaikan semua tanggungan khusus puasa qadha wajib itu. Itu keberapa? 5. Keenam, yaitu itu yang 5 itu sudah yang paling penting lah ya. Yang paling penting. Yang paling penting itu 5. Dan yang setelahnya ini ya penting juga tapi enggak banget-banget lah. Saya prioritaskan yang 5 itu tadi. Coba diulangi. Ilmu, bahagia dan keimanan. Selesaikan semua tanggungan. Keempat, doa. Kelima, qadha-nya itu diselesaikan. Ini prioritas yang paling penting. Iya, itu penting banget. Walaupun yang keenam ini enggak terlalu penting tapi tetap dikatakan penting ya. Saya buat yang mana yang paling penting. Yang keenam yaitu disunnahkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan mungkin ini juga banyak yang melalaikannya. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Apa alasannya? Agar tidak kaget ya, tidak kaget, terbiasa, bahagia, senang masuk bulan Ramadan, sudah terbiasa sebelumnya di Sya'ban berpuasa. Tapi tetap ada aturannya, enggak sembarangan, yaitu Senin Kemis, ya bebas. Yang ada syariat puasanya. Puasa Yaumul Bidnya dikencengin lagi. Puasa-puasa yang memang disyariatkan. Karena Nabi SAW pernah mencontohkan hal yang demikian sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Kami memperhatikan. Ini Aisyah yang bilang. Karena jelaslah istri beliau kan, jadi jelas. Tahu banget pribadian Nabi SAW. Nah, kami melihat Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah nggak puasa seakan-akan nggak puasa terus. Tapi kalau puasa seakan-akan puasa terus. Paham maksudnya di sini? Maksudnya ketika beliau menjalankan ibadah puasa apapun jenisnya, beliau terus istiqomah. Ketika beliau nggak puasa, beliau juga terus tidak berpuasa. Dalam artian ada jangka waktu beliau tidak berpuasa, memang di waktu-waktu yang tidak disyariatkan puasa itu maksudnya. Tapi kalau memang itu disyariatkan puasa, ada sunnahnya, beliau terus berpuasa itu maksudnya. Aisyah radhiyallahu taala anha. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadhana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tidaklah aku melihat, siapa yang bilang tidaklah aku melihat ini? Aisyah. Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa lebih banyak daripada bulan Ramadan. Ya, setelah bulan Ramadan, bukan itu terjemahnya. Tidaklah aku melihat puasanya Nabi SAW
yang lebih banyak setelah bulan Ramadan, berarti yang lebih banyak adalah bulan Ramadan, baru yang paling sedikit setelahnya yaitu apa? Sya'ban. Jadi puasa Sya'ban Nabi SAW lebih banyak daripada selain Sya'ban, kecuali Ramadan itu pasti setiap hari Nabi SAW berpuasa. Maksudnya Sya'ban itu paling banyak total puasa sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka disunahkan untuk puasa Sya'ban semaksimal mungkin. Itu penting juga, tapi prioritas tetap yang pertama tadi sampai kelima. Itu yang ke-6. Yang ke-7 yaitu mulai belajar menghatamin Al-Quran sekarang sebenarnya. Mulai belajar menghatamkan Al-Quran, ya kalau nggak khatam tapi mungkin sebelumnya kita jarang baca Quran, terus dimaksimalkan di Sya'ban ini. Biar nanti semakin kencang ininya, gasnya di Ramadan. Kan nggak mungkin langsung kita naik motor, mobil langsung gigi 5 kan, nggak mungkin. 1, 2, 3 kan gitu ya, step by step, tahapan demi tahapan. Maka di Sya'ban ini ya cobalah, mungkin kemarin di Rajab seharinya 1 muka ya 1 lembar di Sya'ban ini. Nanti hari kedua ya tambahin lagi, sehingga ketika di Ramadan wajar insyaallah bisa khataman. Ingat, khatamannya itu bukan khataman menurut masyarakat kebanyakan. Khataman di sinilah keliling gantian 1 juz enggak, atau 1 surat atau 1 muka enggak. Itu bukan maksud khataman yang disunahkan khususnya di bulan Ramadan, tapi sendiri, karena enggak dikatakan khataman seseorang itu kecuali dia semua yang baca 30 juz itu. Kalau itu kan enggak semua dia yang baca, dia nyimak aja, dengerin doang. Nah, itu bukan dikatakan khataman. Khataman itu dia sendiri yang baca. Itu ya, dilatih. Ya, bismillah, sekarang habis ini mungkin menjelang nanti baca bismillah. Yang mungkin hafal, enggak usah baca ya, tinggal di murajaah hafalannya itu juga dikatakan baca walaupun enggak buka mushaf. Sebenarnya itu ada 10 sebenarnya, tapi itu aja yang penting, yang 7 ya, karena waktu sudah habis pula. Itu saja yang mungkin bisa Ana sampaikan. Semoga yang sedikit ini, poin yang sedikit ini menambah kualitas ibadah kita sekarang ini, detik ini, sampai terusnya dan seterusnya sampai Allah SWT menjemput ajal kita. Dan kita tutup ya saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga yang sedikit ini menambah kualitas ketakwaan kita, keimanan kita, dan itu harus pasti ya, harus kita rasakan itu semua. Hidayah ini betul-betul meresap ke dalam hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.